Halo guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Di video hari ini teman-teman kita kembali akan address salah satu topik yang mungkin sekarang berada di benak teman-teman semua. Yaitu adalah kira-kira kapan nih altcoin akan kembali mendapatkan momentum. Apakah benar bahwa altcoin season telah usai dan kita akan melihat kita kembali masuk ke bear market? Ataukah bagaimana? Kita bakalan bahas keadaan market altcoin secara overall di video hari ini, diikuti mungkin apa yang bisa kita expect gitu ya. Dan kalau misalnya terjadi rally, kira-kira kapan rally-nya akan terjadi? Itu bakal kita coba bahas di video hari ini, jadi pastikan stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, kalau misalnya kita melihat kondisi market selama beberapa hari terakhir, tidak bisa dipungkiri cukup membosankan ya. Karena beberapa minggu terakhir kita sudah terbiasa dengan yang namanya volatilitas, tetapi beberapa hari terakhir kita tidak melihat hal tersebut terjadi. Nah, sebenarnya ini adalah sesuatu yang cukup wajar untuk terjadi, teman-teman, karena kita berada di hari dekat Natal dan juga Tahun Baru. Jadi banyak yang sedang liburan, liquidity di market itu tidak terlalu gede, otomatis kita melihat pergerakan harganya juga hanya sekedar ranging. Ya dikarenakan orang-orang nggak ada yang masuk ke market gitu ya, masuk keluar market nggak ada karena rata-rata lagi liburan, malas untuk ngelihat chart, ini dan itu yang membuat liquidity di market itu gone, dan kita tidak melihat juga ada volume yang tinggi selama beberapa hari terakhir. Nah, tetapi berita buruknya adalah ya kita melihat dalam 24 jam terakhir ya, terutama market itu kembali terkoreksi, teman-teman. Tidak terkecuali Bitcoin ya. Bitcoin dan juga altcoin rata-rata terkoreksi dan kita melihat dalam 24 jam terakhir itu rata-rata mengalami penurunan ranging antara ya 2, sekian persen sampai ada yang 4%, ada yang 5% dan lain seterusnya. Padahal kemarin lusa kita sudah melihat ada rebound yang lumayan signifikan ya. Tetapi di live streaming terakhir saya sudah sampaikan ke teman-teman semua bahwa masih terlalu prematur bagi kita untuk menyampaikan bahwa koreksi kali ini sudah usai dan kita akan kembali reverse. Dan ada beberapa hal yang perlu kita lihat terlebih dahulu sebelum kita mungkin bisa lebih confidence menyatakan bahwa ada potensi yang cukup besar koreksinya telah usai. Tapi hal tersebut belum terjadi dan ujung-ujungnya hari ini kita kembali melihat semacam sell off. Nah, tetapi teman-teman, apakah ini sesuatu yang mengkhawatirkan? Apakah ini berarti altcoin season nggak jadi gitu ya? Nah, kalau menurut opini saya secara pribadi, teman-teman, jawabannya adalah tidak. Nah, saya akan jelaskan beberapa poin yang mungkin sedikit banyak bisa membantu teman-teman secara mental gitu ya untuk menghadapi kondisi altcoin beberapa waktu terakhir. Nah, jika diperhatikan, kalau kita bicara soal pure price action dulu, teman-teman, maka kita tahu bahwa selama kurun waktu 1 bulan dari 8 November kurang lebih sampai ke kurang lebih hampir ya 8-9 Desember lah ya. Kita tuh melihat crypto total market cap excluding Bitcoin. Artinya total market cap altcoin ya. Karena kita mengeluarkan market capnya Bitcoin. Itu mengalami kenaikan dari kurang lebih 859 billion dolar itu sampai ke kurang lebih 1,65 triliun dolar. Terjadi kenaikan hampir 100% di crypto total market cap excluding Bitcoin. Itu adalah satu push yang luar biasa untuk jangka waktu 1 bulan, teman-teman. Sehingga dengan adanya pergerakan seperti itu diikuti semacam pullback, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat wajar terjadi. Jika teman-teman perhatikan, pullback yang kita lihat kali ini ya sebenarnya sangat-sangat sehat ya, itu hanya kurang lebih 25% dari apa yang sudah kita lihat di awal bulan Desember kemarin. Dan hal yang serupa sebenarnya juga pernah kita lihat terjadi di cycle sebelumnya, teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat, ini kita tandai dulu all time high di cycle sebelumnya ya. Ini 2018. 2 cycle sebelumnya, bukan cycle sebelumnya. 2 cycle sebelumnya, kita tandai dulu untuk area all time high-nya ya. Itu di sini. Oke, kalau misalnya teman-teman perhatikan, di cycle tahun 2018 hingga 2021 kemarin, di bulan Desember 2020, kita juga melihat hal yang kurang lebih sama terjadi. Apa itu? Di bulan Desember, kita cenderung hanya mendapatkan semacam konsolidasi. Bahkan hingga akhir bulan Desember, hal yang sama juga terus kita lihat. Oke? Bahkan kalau di cycle tersebut, kita mulainya dari akhir bulan November, konsolidasinya.
24 November hingga ke kurang lebih tanggal 1 sampai 2 Januari. Kita baru start untuk kembali mendapatkan rally di altcoin. Jadi kita bisa dikatakan bahwa ini konsolidasinya terjadi lebih dari sebulan, dan kita baru menyelesaikan konsolidasi tersebut di awal bulan Januari. Dan kalau kita lihat, ketika bulan Januari itu kita start mendapatkan breakout lagi, kita mengalami kenaikan secara terus-menerus sampai ke bulan Maret, teman-teman. Oke? Itulah kenapa disampaikan bahwa ada potensi kuartal 1 tahun 2025 nanti bisa menjadi saat di mana altcoin akan kembali bersinar. Terutama mungkin di bulan Januari, itu bisa menjadi awal mula di mana altcoin akan kembali mendapatkan momentum. Nah, kita juga sudah pernah bahas, teman-teman, bahwa Ethereum, kita lihat secara data historisnya juga, biasanya memang di bulan Januari performanya itu cukup baik. Terutama di awal-awal bulan Januari. So, itu juga tercermin dengan baik di crypto total market cap excluding Bitcoin di sini. Di awal tahun 2021, spesifiknya tanggal 3 Januari, kita start untuk breakout lagi dari konsolidasinya, dan kemudian melanjutkan rally. Nah, teman-teman, hal yang serupa juga bisa kita lihat sekarang terjadi gitu ya. Kita sekarang berada di akhir bulan Desember, dan bukan tidak mungkin kita akan menyelesaikan konsolidasi ini itu di akhir bulan Desember atau bahkan menjelang awal Januari. Kita di sini sudah terkonsolidasi dari awal Desember, spesifiknya mungkin di tanggal 7 Desember hingga sekarang. Dan kita masih secara struktur itu membentuk higher high, teman-teman. Dan kalaupun kita mendapatkan koreksi lebih dalam gitu ya, katakanlah kalau misalnya market belum siap untuk membentuk higher high baru dan masih pengen mengajukan koreksi gitu ya. Katakanlah kita drop sekali lagi ke angka 1,2 triliun misalnya. Itu pun masih tetap adalah potensi pembentukan higher low. Karena higher low terakhir, teman-teman, itu berada di angka 728 billion. Jadi sangat jauh ya jika dikatakan bahwa struktur bullish dari altcoin itu telah usai. Itu menjadi salah satu alasan kenapa saya sampaikan altcoin season kemungkinan belum selesai. Yang kedua juga secara historis kita melihat bahwa memang di bulan Desember, di cycle sebelumnya juga menunjukkan bahwa kita biasanya terkonsolidasi di akhir tahun, terutama di bulan Desember, tapi ketika kita sudah masuk kembali ke Januari, biasanya itu akan kembali start untuk rally. Nah, jika memang itu akan terulang kali ini, teman-teman, ya tentunya kita harus mengatakan jika ya, karena tidak ada yang bisa menggaransi bahwa itu akan kembali terulang. Tetapi memang secara historis, dan juga secara statistik menunjukkan ada peluang yang cukup tinggi bahwa kuartal 1 2025 itu kemungkinan bisa kembali menjadi tempat di mana altcoin akan bersinar. Nah, jika benar, teman-teman, maka saat-saat seperti ini adalah saat yang paling optimal bagi teman-teman untuk kembali start building position. Terutama ketika kita melihat banyak sekali altcoin juga sudah terkonsolidasi atau bahkan terkoreksi lagi kurang lebih 30-40% dari local high yang mungkin kita lihat di bulan November kemarin. Dan rata-rata sekarang altcoin terkoreksi lagi 20, 30, bahkan ada 40%. Nah, inilah sebenarnya koreksi yang teman-teman sedang tunggu gitu ya. Kalau misalnya kemarin kalian merasa belum cukup exposure kalian terhadap satu altcoin, ini adalah saatnya gitu untuk kalian building position. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen memanfaatkan semua kesempatan yang ada, tentunya kalian juga perlu yang namanya exchange yang bisa membantu kalian untuk memanfaatkan semua kesempatan yang dihadirkan oleh altcoin. Nah, perlu kalian tahu, teman-teman, bahwa altcoin yang biasanya menghasilkan gains ratusan sampai ribuan kali lipat, itu bukan altcoin yang sudah berada di top 10 atau top 20, tapi mungkin sudah di top 500, top 600, atau 700. Artinya kita berbicara soal altcoin yang microcap, yang biasanya berpotensi untuk membawa jackpot. Yang saya juga secara pribadi tentunya mempunyai alokasi ke sana. Untuk teman-teman yang juga mempunyai equity yang nominalnya tidak terlalu besar, sebenarnya juga harus consider ya untuk mengalokasikan sebagian portofolio kalian ke altcoin yang cenderung masih market cap-nya sangat kecil. Karena dari sanalah itu sebenarnya membawa potensi yang cukup besar untuk bisa mendatangkan gains puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan kali lipat. Walaupun datang dengan resiko yang jauh lebih tinggi, tapi saya rasa worth it kalau misalnya teman-teman lakukan riset dengan baik, kalian taruh ke beberapa altcoin yang microcap
Dan satu saja misalnya hit sampai ratusan kali lipat itu bisa nge-carry portofolio kalian, gitu kan. Tapi sayangnya teman-teman, altcoin microcap ini tidak di listing di semua exchange. Maka dari itu saya secara pribadi juga merupakan pengguna CoinEx. Karena di CoinEx teman-teman itu altcoin pilihannya banyak banget. Seperti yang teman-teman mungkin udah tahu, saya udah mention beberapa kali bahwa saya pribadi pengguna CoinEx salah satunya adalah karena banyak sekali coin atau altcoin microcap yang belum bisa saya beli di exchange lain, tapi sudah bisa saya akses di CoinEx. Nah, kebetulan teman-teman juga mereka lagi mengadakan satu event yang menurut saya akan sangat menarik untuk kalian yang merupakan pengguna baru. Kalau kalian belum punya akun CoinEx, linknya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Nah, mereka sedang merayakan ulang tahun mereka yang ke-7, teman-teman. Dan untuk merayakan ulang tahun ke-7-nya, yang kalian bisa lihat juga penjelasannya di Twitter mereka, mereka mengadakan event yang bernama CoinEx Together. Jadi ini eventnya dari tanggal 18 Desember sampai 31 Desember nanti. Jadi masih ada beberapa hari untuk teman-teman bisa mengikuti event yang bisa mendatangkan hadiah untuk kalian. Nah, kalau misalnya kalian mau mengetahui background-nya dan juga di sini disampaikan, 7 tahun lalu kami memulai dengan tujuan jelas membuat perdagangan kripto menjadi lebih mudah. Hingga kini kami tetap berkomitmen percaya bahwa aset kripto dapat mengubah dunia. Nah, kalau kalian mau membaca lebih lanjut ini, kalian berpotensi untuk mendapatkan hadiah hingga 7.777 token CET. Hanya membaca doang gitu ya, tapi ini diundi tentunya. Nah, selain daripada itu, tidak hanya event itu, teman-teman, yang menurut saya cukup menarik, tapi teman-teman juga tentunya tahu bahwa di sini mereka menghadirkan banyak sekali. Nah, ini sebagai contoh ya, teman-teman, banyak sekali altcoin-altcoin yang market cap-nya masih sangat kecil, itu sudah di listing di CoinEx. Kalian bisa lihat saja listnya di sini. Ini mereka sudah kasih tahu juga, mereka listingnya berapa hari lebih awal, kemudian kenaikannya berapa, ROI-nya berapa. Oke? Kalian bisa baca semuanya di sana untuk mengetahui bahwa CoinEx memang menjadi salah satu yang biasanya ngelisting paling cepat. Dan menariknya, mereka akan mendatangkan event juga berhadiah hingga 50.000 USDT. Oke, caranya gimana? Kita bakalan jelaskan nanti. Atau teman-teman kalau misalnya lagi berada di beberapa tempat ini, kalian bisa ikutan event offline-nya di Uyo, Taipei, Madrid, dan lain seterusnya. Dan kalau kalian ikutan, kalian berpotensi mendapatkan merch eksklusif seperti tumbler dan lain seterusnya. Dan kalau misalnya teman-teman menjadi pengguna baru, mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, kalian juga bisa mendapatkan hadiah sebesar 100 USDT untuk hadiah pemula. Dan yang tadi saya sampaikan, event untuk 50.000 USDT-nya adalah event untuk trading di spot marketnya CoinEx. Yang mempunyai volume paling tinggi itu akan menjadi pemenang. Yang ranking pertama itu akan menjadi pemenang hadiah 3.000 USDT. Ranking kedua 2.000 USDT, ranking 3 1.000 USDT, 4-10 membagi 3.500 USDT, dan lain seterusnya. Kalian bisa baca semuanya di sini untuk syarat dan ketentuannya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu, kira-kira altcoin apa saja yang bisa kalian trade, karena di sini kan selected spot markets ya, tidak semua itu terhitung volumenya. Jadi kalian bisa search saja di sini, kalian bisa melihat kira-kira altcoin mana saja yang bisa kalian trade untuk mendatangkan volume di sini. Nah, nanti juga statistik kalian akan muncul. Kira-kira reward kalian dapatnya berapa, trading volume kalian berapa, ranking kalian berapa. Untuk sementara, yang ranking pertama, teman-teman, itu trading volumenya kurang lebih 2.245.000 US dollar. Nah, kalaupun teman-teman misalnya tidak muluk-muluk mau juara satu, sebenarnya kalian juga bisa menjadi top 500 dan mendapatkan bagian dari 3.000 USDT. Dan sisanya yang qualified itu juga akan membagi sebesar 18.500 USDT. Jadi secara overall harusnya kalian memiliki kesempatan yang cukup besar untuk mendapatkan reward dari CoinEx. Selain daripada event 50.000 USDT ini, kalian juga bisa mendapatkan yang tadi saya sebutkan, pengguna baru itu dapat bonus sebesar 100 USDT kalau misalnya kalian selesaikan task yang sudah diberikan oleh CoinEx. So, kalau misalnya kalian tertarik teman-teman untuk mengikuti event yang disediakan oleh CoinEx tersebut, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Oke, teman-teman, kita balik lagi ke chart. Nah, kalau kita bahas di time frame kecil, teman-teman, maka ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat di Bitcoin gitu ya. Kita kemarin sempat mencoba untuk kembali breakout di atas area resistance, tetapi kemudian kita mendapatkan rejection.
Nah, kalau misalnya untuk crypto total market cap excluding Bitcoin, satu hal yang mungkin akan sangat membantu untuk kita kembalikan momentum bullish-nya adalah jika kita berhasil untuk kembali reclaim di atas area 1,45 triliun dolar di sini, teman-teman. Oke, karena area ini kalau misalnya kalian perhatikan, itu sebelumnya merupakan area major support yang kemudian berhasil kita breakdown dan sekarang sepertinya menjadi area major resistance. Nah, kalau kita telah berhasil untuk jebol di atas area tersebut, oke, ini saya pakai brush aja biar gampang ya. Dan start untuk mendapatkan konsolidasi, ini sudah merupakan satu indikasi yang baik. Nah, akan lebih baik lagi jika kita sekaligus berhasil breakout di atas area trendline ini. Jika kedua hal tersebut terjadi, teman-teman, jika kita berhasil break di atas area major resistance ini, diikuti trendline besar di sini, maka menurut saya pribadi, persentase atau chance-nya cukup besar kita telah menyelesaikan koreksi atau pullback yang kita lihat selama kurang lebih sebulan terakhir, dan kita akan bersiap untuk breakout lagi ke area higher high yang baru. Kapan itu akan terjadi? Who knows? Tapi ini adalah menurut saya clue yang sangat-sangat jelas dan sangat-sangat baik jika kita mau melihat momentum bullish kembali ke altcoin. Jadi selagi hal tersebut belum terjadi, maka kita harus tetap skeptis dan mengatakan bahwa masih ada potensi bahwa market bisa aja melanjutkan koreksi dari sini. Tapi kalau misalnya teman-teman merupakan investor, sebenarnya kondisi-kondisi seperti inilah yang harus teman-teman manfaatkan dengan baik, di mana kita sedang terkoreksi cukup dalam. Altcoin yang teman-teman pengen beli mungkin sekarang terkoreksi 20-30% dari harga 2-3 minggu yang lalu. Dan sekarang adalah saatnya untuk kembali reakumulasi. Jangan sampai kalian menunggu nanti marketnya sudah kembali bullish, kita sudah kembali break ke higher high yang baru kalian tanya lagi, kok saya ketinggalan altcoin A, altcoin B, boleh nggak beli sekarang? Mindsetnya itu selalu terbalik. Kalau sekarang, saya melihat justru banyak yang takut untuk melakukan akumulasi karena ada koreksi lebih lanjut. Tapi ketika harganya naik gila-gilaan, misalnya 200-300% dalam waktu beberapa hari, orang-orang berebut untuk masuk. Itu sudah menyalahi prinsip paling dasar investasi, teman-teman, yaitu adalah buying low, selling high. Jadi jangan teman-teman balik menjadi buying high, selling low. Walaupun memang benar, biasanya membeli pada saat harga lagi menurun secara drastis, itu akan sulit ya untuk dilakukan karena kalian selalu mempunyai pemikiran bahwa bagaimana kalau misalnya harga ini turun terus. Tapi kalau teman-teman memang punya conviction terhadap altcoin tersebut, maka harusnya semakin dalam penurunannya, itu adalah kalian anggap sebagai sebuah berkah, karena berarti kalian dikasih diskon lebih banyak untuk sebuah aset yang menurut kalian sedang undervalue. So, semoga itu bisa membantu kalian semua untuk sedikit banyak menenangkan kalian. Nah, sekarang saya tahu banyak dari teman-teman yang mungkin sedang panikan melihat kondisi market. Beberapa hari terakhir, saya usahakan sebisa saya untuk rutin melakukan update. Sekarang saya lagi nggak di rumah, lagi liburan. Jadi ini hanya sesempatnya saja, teman-teman. Tapi secara overall, ya saya sudah sampaikan pandangan saya in general market altcoin seperti apa di video hari ini. Jadi itu aja. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.